إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله أعزني الله وإياكم. Kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Dan sekarang kita akan mengambil faedah dari hadis yang ke-6. Pembicaraan kita masih berputar pada babul ikhlasi wa ihdarun niyah. Bab al-ikhlas dan menghadirkan niat. Pada hadis yang ke-6 ini Al-Imam An-Nawawi meletakkan hadis apa yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim yang kita kenal dengan muttafaqun alaih. Datang dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Al-Imam menyebutkan wa an Abi Ishaq Sa'ad bin Abi Waqqas Malik ibn Uhayb ibn Abd Manaf ibn Zuhrah ibn Kilab ibn Murrah ibn Ka'ab ibn Lu'ay Al-Qurashi Az-Zuhri radhiyallahu anhu ahadul ashrata al-mashhud lahum bil jannah radhiyallahu anhum qala. Jadi Al-Imam menyebutkan sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas beserta dengan nasabnya dan juga kunyahnya dari Abu Ishaq. Abu Ishaq ini adalah kunyahnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Abi Waqqas ini juga kunyah. Nama aslinya adalah Malik bin Uhayb. Nama aslinya adalah Malik bin Uhayb bin Abd Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay Al-Qurashi Az-Zuhri. Bahkan disebutkan oleh Imam ahadul ashratal mashhudi lahum bil jannah. Salah satu sahabat dari 10 orang
yang telah disaksikan bagi mereka untuk masuk ke dalam surga. Artinya sudah ada jaminan. 10 orang ini dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam min ahli al-jannah, termasuk penduduk surga. Demikian juga Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini min ahli al-jannah radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni 'ama hajjatil wada' min waja'in ishtadda bi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepadaku, menjengukku pada tahun haji wada'. Ini pada tahun dalam rangka menunaikan haji. Dalam rangka menunaikan haji. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas termasuk peserta haji pada waktu itu bersama dengan Nabi. Namun qaddarallah, beliau mengalami sakit. Beliau mengalami sakit di Makkah pada waktu itu. Min waj'in ishtadda bi, dari sakit yang amat sangat bagiku. Bahkan Sa'ad bin Abi Waqqas mengira bahwa sakit yang beliau alaminya itu adalah sakit yang menyebabkan kematian. Dia menyangka seperti itu karena memang betapa amat sakitnya dan tidak mungkin atau mungkin kecil sekali kemungkinan untuk sembuh. Makanya ia menyangka, oh ini sakit mungkin yang membuat dirinya dipanggil oleh Allah. Makanya di sini Sa'ad ia akan berpesan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti. Faqultu, lalu aku berkata, kata Sa'ad, ya Rasulullah, inni qad balagha bi minal waj'i ma tara wa ana dhu malin wa la yarithuni illa ibnatun li afa atasaddaqu bi thulutsai mali. Wahai Rasulullah, sesungguhnya telah sampai kepadaku dari sakit ini seperti yang engkau lihat. Artinya betapa beratnya sakit yang beliau alami. Wa ana dzu malin, sementara aku orang yang memiliki harta. Maksudnya saat ini termasuk orang kaya. Termasuk orang kaya, memiliki harta. Wa ana dzu malin, dan aku orang yang memiliki harta. Wala yarithuni, tidak ada yang mewariskan hartaku illa ibnatun li, kecuali hanya satu-satunya anak perempuanku. Kecuali hanya satu-satunya anak perempuanku. Afa atasaddaqu bi thulutsai mali, apakah aku boleh aku mensedekahkan 2/3 dari hartaku? Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, la, jangan atau tidak. Qultu fasyatru ya Rasulullah, aku berkata lagi, kata Sa'ad, bagaimana kalau setengah wahai Rasulullah, ini 1/2? Faqala, Nabi menjawab, la, jangan atau tidak boleh. Qultu fathuluthu ya Rasulullah,
Ya udah, kalau begitu sepertiga wahai Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ats-tsulutsu wa tsulutsu katsir." Sepertiga itu banyak. Sepertiga dari harta engkau itu banyak. Wa tsulutsu katsir, sepertiga itu udah banyak. Au kabir, dalam riwayat yang lain menggunakan lafaz au kabir, sepertiga itu besar. Kemudian Nabi melanjutkan sabdanya, innaka antadhara warathataka aghniya'a khairun min antadharahum 'alatan yatakaffafuna an-nas. Sesungguhnya engkau wahai Sa'ad, engkau meninggalkan warisanmu atau pewarismu itu dalam keadaan kaya, aghniya'a, dalam keadaan kaya, khairun, itu lebih baik min antadharahum, ketimbang engkau tinggalkan mereka alatan, dalam keadaan miskin. Yatakaffafuna nas, yang mereka akan meminta-minta kepada manusia karena kemiskinannya. Karena kemiskinannya dia akan meminta-minta kepada manusia. Wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alaiha hatta ma taj'alu fi imra'atik. Sesungguhnya engkau wahai Sa'ad, tidaklah engkau menginfakkan dengan satu nafkah atau satu infak. Yang infak ini tabtaghi biha wajh Allah, engkau mengharapkan wajah Allah. Maksudnya ikhlas. Ikhlas karena Allah Azza wa Jal. Yang dia harapkan hanyalah pertemuannya dengan Allah Subhanahu wa taala dan melihat wajahnya di surga. Illa, melainkan ujirta 'alaiha, engkau akan diberikan ganjaran atasnya. Hatta ma taj'alu fi imra'atik, meskipun apa yang hingga apa yang engkau letakkan di mulut istrimu. Jadi meskipun infak itu kita berikan kepada istri kita, atau meskipun infak itu engkau berikan kepada istrimu, maksudnya begitu, yakni dimasukkan ke dalam mulut, yakni sampai harta itu termasuk diantaranya makanan kita suapkan ke istri. Kalau itu adalah nafkah yang kita cari dengan mengharap ganjaran dari Allah, artinya harta ini adalah harta yang halal ya. Harta yang halal dicari dengan cara yang halal, dimasukkan ke dalam mulut istrimu, maka sungguh ujirta 'alaiha, engkau akan diberikan ganjaran. Ini menunjukkan bahwa mencari nafkah ya ikhwah, atau antum bekerja dengan meniatkan untuk memberikan nafkah kepada keluarga dalam rangka mentaati perintah Allah, maka ini akan terhitung ibadah di sisi Allah Azza wa Jalla. Ketika terhitung ibadah, engkau akan diberikan ganjaran oleh Allah. Meskipun yang kita dapat hanya sesuap nasi, lalu sesuap nasi ini kita suapkan ke mulut istri kita, itu akan diberikan ganjaran oleh Allah Azza wa Jalla. Qala, kemudian perawi mengatakan, faqultu, maka aku berkata lagi, yakni Sa'ad bin Waqqas berkata, ya Rasulullah, ukhallafu ba'da ashabi, wahai Rasulullah, apakah aku akan tertinggal
setelah sahabat-sahabatku, yakni tertinggal maksudnya beliau akan meninggal di Mekah dan dikubur di Mekah, kemudian nanti ditinggalkan oleh Nabi dan para sahabatnya ke Madinah. Itu prasangka dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya Rasulullah, ukhallafu ba'da ashabi, apakah aku akan tertinggal setelah sahabat-sahabatku? yakni meninggal dunia di Mekah dan ditinggalkan. Karena ini diantara menunjukkan bahwa sebenarnya di mana saja manusia meninggal dunia, maka disitulah kuburannya. Tidak harus dipindah ke sana kemari. Tapi tidak tahu ya, kalau di masa kita ini sekarang ini, bisa nggak kita itu meninggal di sebuah daerah dan dimakamkan di daerah itu. Terkadang kalau tidak ada data dan informasi identitas, atau mungkin identitasnya bukan warga, biasanya nggak diterima. Nah, ini dikembalikan kepada situasi. Kalau situasinya memungkinkan untuk dimakamkan di mana kita meninggal dunia, maka dimakamkan di sini. Kalau tidak, dimakamkan di tempat yang terdekat atau mungkin yang diterima oleh manusia. Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, innaka lan tukhallaf fata'mal 'amalan tabtaghi bihi wajha Allah illa izdatta bihi darajatan wa rif'atan wa la'allaka an tukhallafa hatta yantafi'a bika aqwamun wa yudarra bika akharun. Allahumma amdi li ashabi hijratahu wa la turaddahum ala aqabihim walakin al-ba'su Sa'ad bin Khawlah yarithi lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an mata bi Makkah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innaka, sesungguhnya engkau wahai wahai Sa'ad, lan tukhallaf, tidak akan tertinggal. Artinya apa? Tidak meninggal di Mekah. Meskipun sakit demikian, tidak jadi meninggal. Tidak meninggal di Mekah, lan tukhallaf. Fata'amala 'amalan tabtaghi bihi wajha Allah. Engkau akan mengamalkan dengan satu amalan yang engkau mengharapkan dengannya wajah Allah. Illa izdatta bihi darajatan wa rif'ah, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala akan menambahkan kepadamu satu derajat yang tinggi, satu derajat dan ketinggian dengan amalan tersebut. Wa la'allaka an tukhallafa hatta yantafi', dan semoga engkau tidak tertinggal hatta yantafi'a bika aqwamun, hingga beberapa kaum mengambil manfaat denganmu, wa yudarra bika akharun, dan sebagian kaum akan dimudaratkan olehmu. Ini maksudnya nanti di kemudian hari, karena saat tidak jadi meninggal dunia, beliau tetap ikut ke Madinah, dan di Madinah beliau dalam kondisi sehat walafiat sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Banyak orang-orang yang mendapatkan manfaat dari Sa'ad bin Abi Waqqas, termasuk ilmunya, dapat mengambil manfaat dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Banyak Sa'ad bin Abi Waqqas meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga kaum yang lain termudaratkan. Sa'ad bin Abi Waqqas ikut berjihad dan dimenangkan peperangan yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu maksudnya, termudaratkan dengan tangan Sa'ad bin Abi Waqqas. Iya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma amdi li ashabi hijratahu. Ya Allah, langgengkanlah untuk sahabat-sahabatku hijrahnya. Artinya teruskan, jangan dibalikkan kembali ke Makkah.
karena para sahabat itu telah mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemana Nabi bertempat tinggal, mereka akan ikut. Bahkan Sa'ad bin Abi Waqqas ini nggak mau lagi kembali ke Makkah karena sudah mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun Sa'ad dan Nabi itu orang Makkah, tapi tidak mau lagi kembali ke Makkah. Allahumma amdi li ashabi, ya Allah, teruskanlah untuk sahabat-sahabatku hijrahnya, wala taruddahum ala aqabihim, jangan engkau kembalikan mereka ke belakang punggung mereka atau ke belakang tumit-tumit mereka, yakni kembali kafir, kembali musyrik, meninggalkan Islam, murtad. La, ini doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala taruddahum ala aqabihim, jangan kembalikan mereka ke belakang tumit-tumit mereka, kembali kufur kembali, ya. Lakin al-ba'su Sa'ad bin Khawlah, akan tetapi al-ba'su yakni yang meninggal adalah Sa'ad bin Khawlah, bukan Sa'ad bin Abi Waqqas, ya. Walakin al-ba'su, akan tetapi al-ba'su yakni musibah, kesulitan, kesusahan, atau mungkin meninggal dunia disebabkan karena sakitnya adalah Sa'ad bin Khawlah, ya. Yurthiya lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarthi lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an mata bi Makkah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menguburkan Sa'ad bin Khawlah karena Sa'ad bin Khawlah ini meninggal di Makkah, mata di Makkah. Sa'ad bin Khawlah di sini disebutkan oleh Syekh Salim bin Eid Al-Hilali adalah termasuk as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin, syahida Badran, termasuk sahabat yang ikut perang Badar. Wa huwa zauju Sabi'ah al-Aslamiyah, dia adalah suaminya Sabi'ah al-Aslamiyah. Fatuwfiya anha fi hajjatil wada', wafat ketika melakukan haji wada', ya. Ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Hadis yang mulia ini memberikan faidah kepada kita yang pertama, tusra'u ziyaratal marid lil imam faman dunahu, disyariatkannya menziarahi orang sakit. Naam, menengok, kalau bahasa kita nengok orang sakit. Nengok orang sakit itu disyariatkan. Bahkan ganjarannya besar. Dalam hadis-hadis yang lain dikabarkan ganjarannya sangat besar nengok orang sakit. Ya. Jangan diremehkan ya, ikhwah. Menengok orang sakit, menjenguk orang sakit, ini satu ibadah yang disyariatkan dalam Islam yang memiliki ganjaran yang sangat besar. Dan banyak kaum muslimin meremehkan tentang masalah ini. Menengok orang sakit, menjenguk orang sakit. Iya. Wa tata'akkad bistaddal marad, dan lebih dikuatkan lagi kalau seandainya orang sakit ini bertambah keras sakitnya. Bertambah keras sakitnya. Ya, maka hendaknya kita mendatanginya, bahkan mungkin menghiburnya
kalau bisa mentalkinkannya kalau seandainya memang sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup. Ya ikhwah, talqin itu mentalkinkan orang yang ingin wafat bukan dalam keadaan yughargir. Apa yughargir? Nyawa itu sudah di sini, bukan. Kalau tidak salah pernah saya sampaikan ya. Bukan dalam kondisi nyawa ada di sini, udah seperti itu. Bicara saja sudah tidak bisa, mendengar apalagi sudah tidak bisa. Kemudian kita bacakan la ilaha illallah, dia tidak akan dengar. Tidak akan dengar. Lalu talqin yang bagaimana yang sesuai dengan syar'i? Talqin itu ketika sang marid, orang yang sakit ini masih sadar dan masih bisa diajak bicara dan masih bisa lancar untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu talqin. Bisa diajak bicara. Bukan yang sudah tidak bisa lagi diajak bicara, sudah hilang kesadarannya, nafasnya tinggal di tenggorokan, bukan. Kemudian dibacakan di telinganya la ilaha illallah, tidak bisa. Karena pintu taubat sudah tertutup di sana. Dan ini yang dikabarkan oleh Nabi bahwa di antara pintu taubat tertutup itu ketika yughargir, nyawa sudah sampai di tenggorokan dan si mayit sudah tidak bisa mendengar, sudah tidak sadarkan diri. Itu sudah tidak bisa ditalqin. Salah kalau talqin pada waktu itu. Talqin itu ketika masih bisa diajak bicara, dengan kita menganjurkan kepadanya, dengan kita mungkin kita mengatakan atau mengucapkan ya akhi, banyak berzikir pada Allah, banyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, atau mengucapkan kalimat dua kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Demikian juga banyak mengucapkan istighfar, banyak berzikir istighfar, dua kalimat syahadat dan seterusnya. Bersabar, meminta ganjaran pada Allah. Itu talqin. Talqin itu memberikan nasihat kepada orang yang sakit, terutama kalau seandainya memang sudah dimungkinkan dia tidak mungkin lagi untuk sembuh. Yang mungkin sudah 85%, dokter mengatakan ya mungkin umurnya sudah tinggal beberapa hari lagi. Ketika masih sadar, ajak bicara. Ini mungkin terjadi pada orang tua kita kah, atau saudara kita. Masih diajak bicara, tapi kita tahu bahwa mungkin sakitnya kata dokter sudah tidak bisa lagi disembuhkan, hanya tinggal beberapa hari lagi. Nah di situ nasihat itulah yang dikatakan dengan talqin. Sebagai amalan dari sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, laqinu mautakum bila ilaha illallah. Talqinkan mayit kalian, yakni calon mayit maksudnya, dengan kalimat la ilaha illallah. Katakan padanya, kalau saudara kita ya akhi, atau mungkin kalau dia keluarga kita, abang, adik, ibu, paman, banyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, itu talqin namanya. Kalau kita mau mengatakan secara umum, banyak berzikir pada Allah, agar nanti ketika nyawa ditarik oleh Allah, dia dalam keadaan berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Itu namanya talqin. Kalau sudah yughargir bukan talqin itu, dan sia-sia, gak ada faidahnya. Karena apa? Pintu taubat sudah tertutup. Pintu taubat sudah tertutup. Perhatikan, bukankah Fir'aun, antum baca Al-Quran, ketika Fir'aun ditenggelamkan, Fir'aun mengatakan apa di sana? Disampaikan dalam Al-Quran, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Itu sudah yughargir. Apakah diterima syahadatnya? La. Tidak diterima. Karena apa? Yughargir. Sudah sampai nyawanya di tenggorokan. Tapi sebenarnya itu Allah yang tahu lafaz itu ya. Manusia nggak ada yang tahu. Allah yang tahu. Makanya Allah menyampaikan di
Al-Quran. Syahadatnya Fir'aun itu tidak diterima. Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Karena apa? Sudah yughargir, dan pintu taubat sudah tertutup. Pintu taubat sudah tertutup. Jadi pintu taubat itu tertutupnya ketika manusia yughargir, ketika matahari terbit dari barat, ya, itu pintu taubat sudah tertutup. Pintu taubat sudah tertutup kalau kita sudah, nyawa kita sampai kerongkongan dan atau matahari sudah terbit dari barat, itu tertutup. Tak ada lagi pintu taubat. Dan matahari terbit dari barat tidak langsung hancur bumi, tidak. Bisa jadi nanti setelahnya matahari terbit lagi dari timur. Setelah itu tinggallah manusia yang sangat kufur kepada Allah, yang mereka kalau bertaubat mereka tidak diampuni oleh Allah. Itu matahari sudah terbit dari barat, dan merekalah yang akan mengalami kehancuran langit dan bumi. Sementara kaum muslimin diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, jadi talqin itu ketika mereka masih sadar dan bisa diajak komunikasi. Lihat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini dalam rangka untuk selain menjenguknya, mentalkin Sa'ad. Kalau seandainya Sa'ad bin Abi Waqqas itu termasuk yang meninggal dunia. Namun ternyata dikabarkan bahwa Sa'ad tidak tertinggal. Yang tertinggal adalah Sa'ad bin Khawlah. Yang meninggal adalah Sa'ad bin Khawlah. Sementara Sa'ad bin Abi Waqqas tidak. Ya, dan mungkin ada dua Sa'ad yang sakit pada waktu itu, Sa'ad bin Abi Waqqas dan Sa'ad bin Khawlah. Ternyata yang meninggal adalah Sa'ad bin Khawlah, bukan Sa'ad bin Abi Waqqas. Sementara Sa'ad bin Abi Waqqas dia teruslah berlangsung hidupnya dan ikut kembali bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Dan banyak manusia mengambil ilmu atau mengambil manfaat dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan juga banyak manusia yang termudaratkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas ketika ia menjadi panglima perang. Ini Sa'ad bin Abi Waqqas. Iya. Naam. Kemudian yang kedua, faedah dari hadis ini, yajuzu dzikru al-marda li ghardi sahih min nahwi talabid dawa atau du'a rajulin salih bihaitsu la yaqtarinu bidzalika syai'un min at-tabarrum wa 'adamur ridha wa anna dzalika la yunafi as-sabr wal jamil. Bolehnya menyebutkan sakit. Kamu sakit apa? Oh, saya sakit begini. Tapi dengan catatan kita tidak mengeluh, ya. Kemudian juga menyebutkannya kepada orang yang tepat. Kepada orang yang tepat. Lihat di sini, yajuzu dzikrul marda. Boleh menyebutkan sakitnya ketika kita diziarahi oleh teman kita. Li ghardis sahih, karena ada tujuan yang sahih. Min nahwi talabid dawa, seperti diantaranya meminta obat, awid doa, atau meminta didoakan, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendoakan Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, atau minta didoakan oleh orang yang saleh, di mana yang seperti itu la yaqtarinu bidzalika, tidak diiringi dengan sesuatu dari penyesalan, ya, mengeluh dan tidak ridho dengan penyakit, bukan. Ya, tidak diiringi dengan keluhan, tapi diiringi dengan kerelaan, sabar, ya. Wa anna dzalika la yunafi sabr wal jamil, sabrul jamil, dan yang seperti itu tidak menafikan kita untuk bersabar dengan indah, as-sabrul jamil. Ya, karena ketika sakit kita diperintahkan untuk sabrun jamil. Ya. Kemudian faedah yang ketiga, jawazu wad'il yaddi ala jabhatil marid wa masha wajhihi mashal 'udhu alladhi
yu'lamuhu wal fashu lahu fi tulil umar. Bolehnya meletakkan tangan ala jabhatil marid. Jabah mana jabah? Ini di atas jidat orang yang sakit, pegang. Dan juga mengusap sebagian anggota badan, mashul udhu, mengusap sebagian anggota badan yang ada atau terkena penyakitnya, mengusap perut atau mengusap dada, mengusap tangannya yang terkena penyakit. Kemudian kita boleh mendoakan untuk ditunda umurnya, ya, fitulil umur. Mendoakan semoga Allah masih memberikan umur, meskipun umur sudah ada ajalnya, sudah ditetapkan ajalnya. Tapi ketika kita berdoa, Allah bisa menghendaki dan juga Allah bisa tidak menghendaki. Kalau Allah menghendaki, Allah akan panjangkan umurnya. Kalau tidak, maka tidak. Karena ajal itu berada di tangan Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi boleh kita meletakkan sebagian tangan kita, tangan kanan tentunya, kemudian kita doakan. Ya, di antara doanya adalah Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Doakan. Umpama sakit di kepalanya, pegang kepalanya. Sakit di dadanya, pegang dadanya. Sakit di perutnya, pegang perutnya. Atau sakit di bagian mana yang dia mengalami sakit, pegang sambil didoakan. Ada sunnah. Ini bagian daripada sunnah. Kemudian yang keempat, as-sawabu fil infaq masyrutun bi sihhatin niyyah wa bi tigha'i mardatillah. Ya, ganjaran dalam infak itu disyaratkan dengan niat yang benar dan mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini yang diambil dalil oleh Al-Imam An-Nawawi dalam bab ikhlas wa ihdharun niyyah adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang niat kita bekerja. Niat kita bekerja. Ya. Ketika kita berniat untuk bekerja kemudian mengumpulkan harta ini untuk dinafkahkan atau untuk disedekahkan karena Allah Subhanahu wa taala untuk mencari wajah Allah, maka yang seperti ini jaiz, boleh. Ini menunjukkan juga Islam tidak anti kaya, tidak. Islam tidak anti terhadap kekayaan dunia, tidak. Islam hanya mengatur, memberikan bagaimana tata kelola yang benar. Dan harta yang paling utama adalah pertama yang dicari dengan cara yang halal. Yang kedua untuk diinfakkan di jalan Allah Azza wa Jalla. Termasuk yang diinfakkan di jalan Allah adalah menginfakkan kepada keluarga, istri dan anak. Dan meninggalkan pewarisnya dengan harta yang cukup, ini juga lebih utama ketimbang kita meninggalkan para pewaris kita dengan yatakaffafunan nas, meminta-minta kepada manusia disebabkan karena kemiskinan. Ya. Jadi boleh. Dan ini tidak menafikan rezeki, karena harta yang kita kumpulkan ya ikhwah, harta yang ada di tangan kita memang belum tentu itu rezeki kita, tapi boleh. Sejatinya rezeki itu apa? Sejatinya rezeki itu adalah apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai sampai rusak, dan apa yang kita sedekahkan. Itu rezeki. Apa yang masih ada di tangan kita atau mungkin di tabungan kita yang kita kumpulkan yang belum kita manfaatkan, belum tentu itu rezeki kita. Bisa jadi itu rezeki orang-orang yang datang setelah kita dari kalangan pewaris, ahli waris. Ya, jadi bukan punya kita apa yang kita kumpulkan, tapi kita tidak anti. Islam itu tidak anti untuk mengumpulkan.
Hanya saja dengan catatan tadi, dengan cara yang benar, dengan cara yang halal, diinfakkan di jalan Allah, untuk menginfakkan kepada keluarga, menjaga keluarga, tanggung jawab terhadap keluarga. Ini semuanya adalah bisa terhitung ibadah jika kita melakukannya mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini memang yang dijadikan sebagai syahid, saksi dalil ini untuk bab al-ikhlas wa ihdharun niyyah. Makanya yang kelima faedah dari hadis ini, ibahatu jam'il mal, bolehnya mengumpulkan harta, boleh, bisyartihi, dengan syaratnya, min wajhil halal, diambil dari sisi yang halal. Wala yu'addu dzalika kanzan idza kana sahibuhu yu'addi haqqahu, dan tidak terhitung menimbun. Kanzan itu menimbun harta, idza kana sahibuhu, apabila pemiliknya yu'addi haqqahu, menunaikan haknya. Di antara haknya apa? Mengeluarkan zakatnya. Karena ada yang mengumpulkan harta tapi lupa dengan zakat. Bahkan dia tidak mau mempelajari zakat. Dia tidak mau mempelajari zakat. Dalam satu waktu dia mengaku dirinya muslim. Ini gimana? Yang seperti ini malah cara mengumpulkan harta yang seperti ini tidak dibenarkan. Boleh mengumpulkan harta dengan syarat pertama yang halal tadi, diniatkan untuk menginfakkan di jalan Allah, ya, atau menunaikan hak Allah, ya. Yang ketiga, menunaikan zakatnya, ya, menunaikan zakatnya. Sebutkan tadi syarat-syaratnya, ya. Kemudian faidah yang selanjutnya, yang ke-6, maghrib jam berapa? Jam berapa maghrib? Hah? Udah masuk. Fadhal muadzin. Naam. Faidah selanjutnya dari hadis ini yaitu al-wasiyatu la tajuzu bi aktsari min thuluth. Wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga. Wasiat harta, ya, maksud saya. Lihat Sa'ad bin Abi Waqqas, dia ingin mewasiatkan 2/3, nggak boleh sama Nabi. Ya udah, setengahnya juga nggak boleh. Ya udah, kalau gitu 1/3. Nabi mengatakan 1/3 apa? 1/3 itu besar atau banyak sudah. Nah, ini menunjukkan bahwa tidak boleh kita mewasiati harta kita kepada orang yang berhak untuk menerima wasiat lebih daripada 1/3, tidak boleh. Dan wasiat ini diberikan bukan kepada ahli waris, bukan. Wasiat ini diberikan kepada siapa? Kepada selain ahli waris. Hibah ya, sedekah. Itu hanya 1/3. Umpama kita punya anak angkat, kan anak angkat bukan ahli waris. Atau kita punya anak tiri, ya, anak tiri, kan itu bukan ahli waris. Boleh kita mewasiatkan harta kita kepada mereka, tapi tidak boleh lebih daripada 1/3. Kalau kita berwasiat kepada ahli waris, maka batalkan, karena tidak ada wasiat untuk ahli waris.
Tidak ada wasiat untuk ahli waris. Batal. Ya, dibatalkan. Karena memang tidak boleh kita berwasiat untuk ahli waris. Nah, wasiat yang dibatalkan ini adalah ketika kondisinya sama seperti Sa'ad bin Abi Waqqas. Kondisi sakit keras, ya, sakit keras yang banyak menyangka bahwa sakitnya ini akan menyebabkan kematian. Lalu dia berwasiat. Wasiat dalam kondisi seperti ini tidak boleh, kecuali kepada yang bukan ahli waris. Ya, yang bukan ahli waris. Itu pun banyaknya hanya sepertiga. Karena sebagian kita diantaranya ada yang berwasiat kepada ahli waris, kondisinya sudah seperti ini, sudah sakit, baru dia bagi-bagi hartanya. Untuk anak yang pertama sekian, anak yang kedua sekian, anak yang ketiga sekian, dibagi-bagi. Kemudian setelah dia bagi-bagi wasiat, meninggal dunia. Ini wasiat yang seperti ini batal kalau dibagi kepada ahli waris. Ya, dibatalkan dan dibagi warisan sesuai dengan ketentuan warisan yang telah dibagi oleh Allah menurut Al-Quran. Batal wasiat seperti itu. Ya. Kalau wasiat kepada selain ahli waris boleh. Umpama kita punya anak angkat tadi, anak angkat atau anak tiri. Karena anak tiri tidak dapat warisan, ya. Anak tiri tidak dapat warisan, tapi boleh kita berwasiat kepada anak tiri. Umpama kita nikahi janda bawa anak, dan kan anak tiri buat kita. Kita meninggalkan harta, kita katakan kepada si fulan, anak tiri saya wasiatkan sekian. Itu sah, tidak boleh diganggu gugat, sah. Namun juga tidak boleh sepertiga, nggak boleh dia wasiatkan, saya wasiatkan semua harta saya kepada anak tiri saya. Hadalah ya juz. Tidak boleh mewasiatkan semua hartanya kepada anak tirinya, nggak boleh. Cukup sepertiga kalau bisa. Kalau bisa memang harus sepertiga, hanya sepertiga yang diwasiatkan, bukan semua. Ya. Kalaupun seandainya begini, kalau sepertiga ini dibagi kepada beberapa orang, boleh nggak? Ya boleh. Umpama mewasiatkan kita sepertiga dibagi untuk beberapa orang, ya boleh. Sepertiga ini dibagi oleh beberapa orang, oleh satu orang boleh, kedua orang boleh, satu sepertiga untuk yang lain boleh. Tidak boleh lebih daripada sepertiga, ya. Selebihnya kalau masih ada lebih, baru ini untuk ahli waris. Kalau seandainya ada ahli waris, ahli waris tidak harus anak. Kalau memang tidak punya anak, boleh saudara, orang tua yang masih hidup, atau mungkin kalau tidak ada anak, ke cucu kalau ada cucu. Ya, bagaimana? Nggak ada punya cucu, nggak ada anak punya cucu. Anak siapa gitu ya? Tapi ke saudara bisa, karena kalau seandainya dia punya saudara, ke saudaranya atau ke orang tuanya boleh. Tapi kalau wasiat tadi tidak boleh lebih daripada sepertiga, dan wasiat pun tidak dilakukan dalam keadaan, kalau ingin wasiat kepada ahli waris gimana? Wasiat kepada ahli waris, apa yang kita kenal dengan hibah kepada mereka, itu kita memberikannya dalam kondisi sehat, bukan dalam kondisi sekarat, bukan, dalam kondisi sehat. Kemudian ada bukti-bukti hibah, karena hibah pun ada syariatnya. Ada bukti-bukti hibah, ini diberikan kepada anak pertama, diberikan anak kedua. Ada catatan, dia dalam kondisi sehat dan dia masih produktif, dia bisa cari lagi. Anak-anaknya sudah diberikan jatah harta bagi dia, boleh seperti itu. Dan ini tidak dituntut warisan ketika dia meninggal dunia, karena sudah dihibahkan. Yang dibatalkan adalah membaginya ketika dia dalam keadaan sekarat. Itu tidak boleh. Dia tidak boleh membagi warisan dalam keadaan sekarat. Kalaupun sudah dibagi dalam keadaan sekarat, dibatalkan karena tidak sah. Ya, karena tidak
tidak sah. Jadi wasiat tidak boleh lebih daripada 1/3. Kemudian yang ke 7 apa 6? 6 ya? 7. Al-infaqu 'alal 'iyal fihi ajrun. Berinfak atau memberikan nafkah kepada keluarga ada ganjaran, atau bila diniatkan yang sahih ya karena Allah, dia akan mendapatkan ganjaran. Jadi jika diniatkan mencari ridha Allah, mencari wajah Allah. Makanya ketika kita bekerja ya ikhwah, antum berangkat dari rumah mencari nafkah, niatkan ibadah, mencari ridha Allah. Mencari ridha Allah tidak dengan cara yang haram, tapi dengan cara yang halal. Niatkan. Maka antum pulang balik ke kerjaan, rumah kerja akan mendapatkan ganjaran, dan nafkahnya akan barokah ketika kita berikan kepada keluarga. Ya. Nah, ini adalah sebuah rutinitas biasa. Rutinitas biasa tidak bisa menjadi tidak biasa kalau kita niatkan karena Allah. Niatkan untuk ibadah, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, dengan mengerti ilmunya bagaimana kita bertanggung jawab terhadap keluarga. Karena bertanggung jawab terhadap keluarga ini bagian daripada perintah Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau antum tidak meniatkan, hanya sekedar menunaikan kewajiban karena sebagai suami atau sebagai kepala rumah tangga sudah merupakan kewajiban, nggak perlu diniatkan, antum nggak dapatkan apa-apa. Ya biasa saja, dapat nafkah ya biasa, nggak dapat pahala. Tapi kalau diniatkan karena Allah, Allah yang memerintahkan untuk bertanggung jawab terhadap keluarga, Allah yang memerintahkan untuk memberikan nafkah kepada mereka. Antum niatkan karena Allah dalam mencari nafkah, dalam rangka menunaikan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah, itu akan mendapatkan ganjaran dari Allah Azza wa Jalla. Dan ini diantara keistimewaan seorang muslim. Apapun bisa diniatkan karena Allah. Apapun yang dia lakukan bisa diniatkan karena Allah. Tentunya yang dilakukan adalah yang baik ya. Ketika dia niatkan karena Allah, maka akan terhitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan mendapatkan ganjaran darinya. Ya. Demikian. Kemudian faedah selanjutnya adalah al-hathu ala silaturahim, anjuran untuk menyambung silaturahmi. Kemudian di antara faedah yang ke-10 9 ya. 9, berdasarkan dengan hadis ini kata Syekh Salim bin Eid Al-Hilali, man'un naqlil mayyit ila baladin min baladin ila akhar. Dilarang memindahkan mayit dari satu negeri ke negeri yang lain, apalagi tidak ada hajat dipindahkan, tidak dibutuhkan, maka sebaiknya dikuburkan di mana dia meninggal. Lihat Sa'ad bin Khawlah yang meninggal, tidak dibawa-bawa oleh Nabi kembali ke Madinah, enggak, dikuburkan di Makkah. Padahal mereka adalah antara Makkah dengan Madinah ya bisa dalam perjalanan, dan banyak yang membantu untuk membawa, tapi tidak dipindahkan. Ya, jadi dilarangnya memindahkan mayit dari negeri ke negeri yang lain, apalagi tanpa hajat. Kalau ada hajat boleh nggak? Boleh. Ada hajat gimana maksudnya? Untuk kebutuhan otopsi, untuk kebutuhan penyelidikan ya boleh dipindahkan. Tapi kalau tidak ada hajat, hanya sekedar dipindahkan, sebaiknya jangan. Ya. Lalu bagaimana keluarganya? Ya keluarganya yang mendatangi, bukan mayit yang dipindahkan. Ya. Nah, ini yang banyak kaum muslimin tidak mengetahuinya.
Karena kalau seandainya itu disyariatkan ya ikhwah, tentu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat atau membawa mayitnya Sa'ad bin Khawlah ke Madinah. Tapi ini tidak. Belum lagi nanti kalau di sana ada masyaqqah, kesulitan, membuat berat orang-orang yang ada di sekitarnya, membuat berat keluarganya, mengeluarkan biaya yang segitu banyaknya. Ya sudah, ini merepotkan umpama. Maka sebaiknya jangan dibawa, dimakamkan di mana dia meninggal dunia. Ya, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah pada pertemuan akan datang kita lanjutkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.